Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Diana Wulandari dengan NIM 877337498, Prodi PG PAUD, tugas 3 SPAD 4101 2005. Di sini saya akan memperkenalkan permainan tradisional yaitu engklek. Berikut jenis-jenis permainan engklek. Ada yang berbentuk pesawat, gunung, kitiran, atau baling-baling. Berikut permainan engklek. Kami menggunakan bahan-bahan seperti hula hoop, juga kerucut. Yang biasanya kita menggambar pola engklek di tanah, biasanya menggunakan kapur, batu, atau ranting. Pola umumnya terdiri dari 8 kotak. Biasanya setiap kotak dikasih angka atau huruf abjad. Terus kita menggunakan gaco, batu kerikil atau yang digunakan untuk melempar ke petak tertentu. Tempat permainan engklek ini bisa di indoor maupun di outdoor. Cara permainan engklek ini: 1. Menentukan giliran. Semua pemain melakukan home pipa atau sweet untuk menentukan siapa yang main terlebih dahulu. Kedua, melempar gaco. Pemain pertama melempar gaco ke petak nomor 1. Lemparan harus masuk di dalam kotak dan tidak menyentuh garis ya. Yang ketiga, melompat-lompat. Pemain melompat dengan satu kaki dari kotak 2-8, lalu kembali lagi ke putaran kedua. Saat melewati petak yang berisi gaco, misalnya kotak 1, petak itu dilewati saja, tidak dipinjak. Saat kembali, sebelum sampai garis start, jongkok dan ambil gaco tanpa menginjak garis atau menurunkan kaki lain. Yang keempat, melanjutkan ke petak berikutnya. Setelah berhasil menyelesaikan petak 1, pemain melempar gaco ke petak 2 dan mengulangi langkah di atas untuk semua petak hingga petak 8. Yang kelima, jika gagal, misalnya gaco jatuh di luar kotak atau menyentuh garis, pemain menginjak garis, pemain kehilangan keseimbangan atau menurunkan kaki yang diangkat. Sini saya menambahkan kerucut untuk anak-anak melompat-lompat sambil memasukkan lingkaran ke dalam kerucut yang sudah ada di ujung permainan. Pemain yang lebih dahulu menyelesaikan seluruh petak 1 hingga 8 dan kembali ke garis awal dinyatakan menang. Nah, berikut permainan engklek yang sudah dimodifikasi. Kami beri nama lompat kelinci. Untuk bahan-bahannya, kami menggunakan bahan yang sama yang digunakan untuk permainan sebelumnya. Untuk permainan ini, cara bermainnya tidak jauh beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama, menentukan giliran. Semua pemain melakukan home pimpa, lalu switch jari untuk menentukan siapa yang menang terlebih dahulu. Yang kedua, melempar gaco. Yang ketiga, melompat-lompat. Pemain melompat dengan 2 kaki menirukan jalannya kelinci dari kotak 2-7, lalu kembali lagi ke putaran kedua. Saat melewati petak yang berisi gaco, misalnya kotak 1, petak itu dilewati saja, tidak diinjak. Saat kembali, sebelum sampai garis start, jongkok dan ambil gaco tanpa menginjak garis. Yang keempat, melanjutkan ke petak berikutnya. Yang kelima, jika gagal misalnya gaco jatuh atau di luar kotak atau menyentuh garis, pemain menginjak garis, maka giliran berpindah ke pemain berikutnya dan pemain melanjutkan dari petak terakhir yang berhasil dilewati di giliran berikutnya. Dalam permainan ini, beberapa aspek dalam perkembangan anak. Yang pertama yaitu kognitif, kemampuan berpikir, melatih konsentrasi dan fokus saat melempar dan melompat di kotak yang tepat, mengembangkan strategi untuk menjaga keseimbangan dan mengingat urutan petak, mengasah koordinasi antara mata, tangan, kaki saat melempar gaco dan melompat, mengenal konsep angka dan urutan 1-8 atau lebih sesuai peta.
Yang kedua, mengembangkan aspek fisik motorik. Melatih keseimbangan tubuh melalui gerakan melompat, menirukan jalannya kelinci, meningkatkan kelincahan dan kekuatan otot kaki, mengembangkan keterampilan motorik kasar seperti melompat, membungkuk, berdiri, dan melatih koordinasi tubuh secara keseluruhan. Yang ketiga, mengembangkan aspek sosial, mendorong kerjasama dan sportivitas karena bermain dilakukan bersama teman, belajar bergiliran dan menaati aturan, menumbuhkan rasa empati dan kebersamaan saat mendukung atau membantu teman yang bermain. Nah, yang keempat yaitu mengembangkan aspek emosional. Anak dilatih untuk kesabaran dan ketekunan saat bermain. Anak belajar sabar dan pantang menyerah ketika gagal, dan rasa ingin percaya diri meningkatkan ketika berhasil. Nah, itu tadi permainan engklek tradisional yang sudah kami modifikasi dengan permainan yang lebih modern. Dengan bahan yang mudah didapat, tentunya anak senang dan menyenangkan. Sekian tugas permainan dari saya. Mohon maaf jika ada salah ucapan atau salah tulisan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.